Ya, kita lanjut lagi dalam perbincangan di kesempatan pagi ini tentunya masih di Sapa Pagi dari Madu TV Nusantara dan juga bisa Anda simak atau dengarkan dari frekuensi radio kami di 91,3 MDS FM Tulungagung, Sejukkan Hati, Damaikan Jiwa dan juga live streaming di seluruh akun sosial media kami, diantaranya adalah dari Facebook ya dan juga website www.madu.tv. Informasi lebih lengkap Anda bisa akses di website kami yang saya sebutkan tadi. Baik, kita masih dengan beliau Kepala Kemenak Bangkalan Madura Jawa Timur, Bapak DRS Haji Ahmad Sururi MPD. Kita masih berbincang mengenai biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2023 yang tadi sudah disebutkan juga oleh beliau bahwa memang kalau dalam rapat kerja itu kemarin diputuskan 49,8 juta rupiah untuk biaya tahun 2023 ini dengan rincian-rincian yang tadi sudah beliau sebutkan juga, tetapi ini memang masih menunggu keputusan dari Presiden, artinya adalah keputusan resmi seperti itu ya. Dan tadi Pak Rudi juga sudah menyebutkan berapa kuota untuk jemaah haji di wilayah Bangkalan Madura yang akan berangkat di tahun 2023 ini ya, meskipun belum ada resmi tapi memang sudah ada daftar-daftarnya untuk sementara, di mana memang 50% adalah kemarin untuk calon jemaah haji yang tunda yang sudah lunas kemarin dan 50% adalah yang akan berangkat tahun 2023 ini. Nah, Pak Ruri. Iya, Bapak kita lanjut lagi Pak. Ya, siap. Kalau dari daftar untuk mereka yang akan berangkat tahun 2023 ini ya Pak ya, sekitar 700, estimasi sekitar 700 yang akan berangkat. 700, ya. Iya, dari wilayah Bangkalan Madura nanti di tanggal 23 Mei 2023. Sejauh ini Pak, apakah sudah ada yang istilahnya adalah ada pengajuan kemudian tunda atau yang cancel, bagaimana Pak? Ya, nanti untuk itu kan kita umumkan dan untuk lebihnya biaya itu pelunasannya kan ada rentang waktunya nanti. Ya. Nah, di rentang waktu itulah nanti ada yang biasanya mengajukan apakah dia lanjut atau batal itu di situ. Jadi selama ini kita belum menerima data persis terkait dengan apakah ada yang mundur dari yang lunas tunda tersebut itu. Biasanya nanti ketika kita sudah rilis kapan ada pelunasan dan kapan deadline terakhirnya, disitulah nanti akan kita ketemu mana-mana yang berangkat dan lanjut itu mana-mana yang tunda di situ. Baik. Kalau yang tunda pun itu ada skemanya, siapa yang mengisi cadangan ke atas itu dari bawah ke atas ada. Kita ini menggunakan kuota Jawa Timur, jadi walaupun yang misalkan yang mundur dari Bangkalan, belum tentu yang menggantikan dari Kabupaten Bangkalan, tetapi mengambil porsi tertinggi di Jawa Timur. Iya, baik. Artinya adalah menunggu rilis dulu nanti dan juga ketika memang ada istilahnya pelunasan. Pak, untuk batas akhir pelunasan berarti kapan ini Pak Ruri? Ya nunggu kepresnya dulu. Oh iya, semuanya masih menunggu. Bagaimana keputusannya Pak ya, setelah itu baru diinformasikan. Rata-rata ya setelah Lebaran, sebelum puasa ya. Sebelum puasa itu biasanya kalau normal sudah ada pengumuman. Baik. Jadi secara global semuanya masih menunggu, tetapi sudah ada, kalau orang Jawa bilang ereng-erengannya ini Pak. Ada ereng-erengan, perkiraan betul. Sudah ada perkiraan, tentunya adalah ini juga menambah kesiapan untuk semua calon jemaah haji yang berangkat tahun 2023 ini. Termasuk tadi yang disampaikan adalah biaya pelunasan dan sebagainya. Semuanya sudah ada, tinggal nanti bagaimana teknisnya, detailnya menunggu informasi secara resmi. Begitu ya Pak Rudi ya? Siap. Iya, baik. Dan yang kita penasaran lagi Pak Rudi, kalau kita berbicara mengenai ibadah haji kan memang masing-masing punya per tahun itu kelihatannya memang ada semacam aturan-aturan ya Pak ya, maksimal atau batas minimal yang boleh daftar itu usianya berapa, kemudian juga tahun tunggu untuk 2023 ini berapa puluh tahun Pak? Ya, sebenarnya semua umat Islam itu punya hak untuk berangkat. Ya, itu yang namanya calon haji. Warga Indonesia, umat Islam dan ingin pergi haji itu namanya calon jamaah haji.
Kalau dia datang ke Menak dan ke bank, kemudian dia punya kursi, sudah punya porsi untuk berangkat, itu sudah jamaah haji. Ya memang umur 12 kita boleh daftar itu umur minimal 12 ya kalau Pak? regulasi sekarang. Minimal 12 tahun. Minimal 12 tahun. Baik. Dan untuk Bangkalan ya daftar tunggunya itu 35 tahun untuk saat ini. Daftar tunggu 35 tahun. Memang harus sabar sudah Pak. daftarkan saja. Memang harus sabar ya Pak ya. Iya. Andai batas minimal usia 12 tahun dengan daftar tunggunya yang tadi Bapak sebutkan, berarti nanti berapa Pak? 40 sekian, hampir 50 baru berangkat ya, ke umur Tanah 12 Suci. tahun didaftarkan ya 47 kan, kalau 35. Iya. Jadi memang semuanya harus mengikuti peraturan ya Pak ya, atau kebijakan dari Tanah Suci juga ya Pak ya? Ya, memang regulasinya semua mengikuti taklimul hajj dari Arab Saudi kita itu terkait dengan regulasi itu. Kalau sudah turun, biasanya diberikan ke Indonesia, kemudian di-breakdown ke provinsi dan di kabupaten. Semuanya menggunakan regulasi Arab Saudi. Baik, iya. Artinya adalah meskipun semuanya masih menunggu dan sebagainya, tapi persiapan-persiapan yang dilakukan oleh masing-masing artinya adalah Kemenang, kemudian juga yang bersangkutan dan sebagainya, ya kan, atau tenaga kesehatan sejauh kita ini atau sampai saat ini semuanya terus dilakukan. Ya, terus dilakukan. Ya, dengan masing-masing tugas ya Pak ya? Iya, betul. Jadi ini sudah calon petugas pun sudah disiapkan, ya, persiapan-persiapan menjelang pelunasan juga sudah kita siapkan, bahkan skema untuk manasik juga sudah kita siapkan, sehingga ketika nanti keputusan itu sudah final, kita sudah bisa berjalan dengan bagus. Baik. Artinya ini memang semuanya sudah oke, semuanya sudah siap, tinggal menunggu jadwal dan sebagainya. Tinggal menunggu informasi yang resmi. Ya, mudah-mudahan dalam minggu ini, dalam bulan-bulan ini. Gitu. Ya, dan ini juga yang tetap menjadi semacam deg-degan nih. Mau nggak mau pasti akan deg-degan semuanya nih. Tapi memang harapannya yang baik-baik ya Pak ya. Iya, insya Allah. Iya, Pak Ruri. Kita terkadang penasaran adalah kalau soal istilahnya adalah daftar untuk naik haji Pak. Tahun ini gitu aja, daftar tahun 2023. Sebutan daftar ibadah haji itu biayanya berapa sih Pak? Ya kita untuk dapat porsi itu kan 25 juta tahun ini. Jadi kita dengan ingin dapat porsi atau dapat kapan pemberangkatannya, tahu kapan itu ya 25 juta itu. Dan nanti pergi ke ke bank syariah di mana jenengan suka ya, untuk pergi haji, kemudian pergi ke Menak, sudah itu jenengan dapat porsi untuk keberangkatannya dan bisa diestimasi itu kapan berangkatnya setelah jenengan mendaftarkan diri. Gitu. Iya. Dan animo dari masyarakat Bangkalan sendiri bagaimana Pak? Tahun 2023 daftar berapa orang nih Pak sampai awal Februari nih? Ya, kita rata-rata per bulan berapa Pak? 300. Kita itu per bulan 300 orang pendaftar haji itu. Jadi kalau ini ya sudah 600 orang itu. Sudah 2 bulannya sudah 1 kloter itu. Luar biasa. Alhamdulillah. Jadi kalau 1 tahun ada 12 bulan berarti ya 12 kali 300 itu. Jadi tidak bisa memberangkatkan 1 kloter dalam 1 tahun. Banyak nih. Iya. Alhamdulillah ya Pak ya. Artinya memang animo masyarakat juga semakin banyak, tetapi juga stok kesabaran juga harus semakin melimpah kalau seperti ini. Apalagi daftar tunggunya juga sekian puluh tahun, 30 tahun lebih. Ya baik, Pak Ruri, kita break lagi. Nanti masih ada 1 segmen terakhir, kita akan melanjutkan perbincangan di situ ya Pak ya. Moga-moga. Ya, baik pemirsa Madu TV Nusantara, jangan kemana-mana, kita break lagi dan tetap di Sapa Pagi dari Madu TV Nusantara.